Beli rumah itu iya, harga rumah naik, harga tanah naik, tetapi itu mati uangnya. Dan kalau kita mau jual lagi, susah banget. Anak muda sekarang cenderung ya, banyak sekali yang tidak terlalu khawatir tuh untuk punya rumah sendiri, walaupun tidak semuanya begitu. Saya paham ya, kalau generasi saya, ukuran orang sukses itu, anak muda saya punya rumah. Kita kalau mau nikah aja ditanya, udah punya rumah atau belum? Sekarang no issue. Kenapa anak muda tidak banyak beli rumah? Karena mereka bisa ngitung. Rata-rata sewa rumah itu 5% dari harga rumah. Ngerti nggak? Kalau 5% itu artinya kali 20 ya. Betul ya? Ada yang 3%, ada yang 4% dari harga rumah. Jadi kalau rumahnya 1 miliar, itu sewanya cuma 40 juta. Kenapa kita harus beli? Mereka bilang nih versi mereka. Kenapa mereka harus beli ya rumah harga 1 miliar kalau mereka cukup menyisihkan 40 juta setahun? Ya, kadang-kadang PBB nggak perlu bayar, karena yang bayar adalah yang punya rumah. Kalau maintenance berat nggak perlu dilakukan. Jadi mereka daripada memaksa diri, ya bayar 1 miliar walaupun bisa dengan cicilan, padahal banyak kegunaan-kegunaan lain. Mereka bisa gunakan untuk investasi, mereka bisa gunakan untuk beli saham, mereka bisa gunakan untuk hal-hal lain yang lebih produktif. Kenapa harus beli rumah sih? Kenapa? Beli rumah itu iya, harga rumah naik, harga tanah naik, tetapi itu mati uangnya. Dan kalau kita mau jual lagi, susah banget. Kalau nggak salah, Sofia Lachuba sampai sekarang nggak punya rumah loh. Dia kalau dia bosan, dia pindah. Ada lagi tuh. Dia bosan, dia pindah. Rumahnya udah jelek, dia pindah. Dapat lingkungan baru, dapat teman baru, dapat suasana baru. Jadi semuanya adalah pertimbangan sah-sah saja. Ya, apakah kita mau nyewa tahunan, nyewa bulanan, atau dibeli, sah-sah aja. Sesuaikan dengan keinginan tuh, sesuai kita tuh maunya gimana. Ya, kalau Anda kepengen menggunakan uangnya untuk kepentingan lain, investasi atau apapun untuk buka usaha, saya pikir ini benar juga. Kalau Anda bosanan gitu, ya, mau pindah-pindah suasana, pindah-pindah tempat, saya pikir dengan cara menyewa pun tidak ada masalah. Pastikan tiap kali Anda pindah rumah, pindah apartemen, lebih baik dari yang sebelumnya. Itu namanya growth. Kayak saya dulu. Saya selama di Jawa ya, udah 10 kali ganti rumah. 10 kali ganti rumah. Kayak kucing beranak. Tapi saya pastikan bahwa tiap kali saya pindah, pasti value-nya atau lokasinya lebih bagus daripada lokasi sebelumnya. That's what we call growth. Sudah setahun terakhir, Suprapto tinggal di perumahan komunitas Paguyangan Bersemi yang merupakan program Tuku Lemah oleh Oma. Dengan program yang diinisiasi Gubernur Ganjar Pranowo ini, impian Suprapto selama 19 tahun akhirnya tercapai. Ya dulu hidup pindah-pindah Pak. Malah kadang saya juga merasa kalah dengan kucing. Kucing pindah-pindah 7 kali udah selesai. Saya sampai 9 kali. Terus pindah lagi ke Bumiayu ngontrak lagi, terus pindah ke sini ke tempat kelahiran, masih ngontrak juga. Rusmaryadi yang berprofesi sebagai pedagang makanan keliling berhasil membeli tanah dengan cara menabung dari hasil dagangannya setiap hari dan bantuan dari keluarganya. Rencananya, rumah bantuan dari program Tuku Lemah oleh Oma akan ditempati oleh dirinya bersama dengan anak sematawayangnya. Ada salah satu kakak ya, yuk kita bikin gabungan komunitas gitu, jadinya jadi komunitas untuk ngusulin rumah. Kita nggak punya rumah, jadi punya rumah. Ingin banget ya, soalnya saya ngikut ibu, maksudnya pengen dikari, pengen mandiri gitu. Alhamdulillah banget dapat rumah. Jadi saya kan bisa berkreasi, bisa mandiri, bahagia banget punya rumah sendiri. Saat ini, program Tuku Lemah oleh Oma telah menyebar di 6 daerah, yakni Kabupaten Cilacap, Brebes, Kendal, Purbalingga, Jepara, dan Kota Magelang. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warganya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terjun langsung ke lokasi rumah bantuan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bantuannya berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Kalau untuk rumah masyarakat yang, maaf ya, ekonomi di bawah,
Mbok ya jangan jelek-jelek ya, mbok yang bagus gitu kan, sehingga nanti ya menggunakannya bisa umurnya cukup panjang. Program Tuku Lemah oleh Oma terbukti mampu menggali potensi masyarakat serta menghidupkan kembali jiwa kegotong royongan khas masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Tengah. Saya buat 3 SMK, gratis, boarding school, semua dibayarin. Sepatu, seragam, tidur, makan 3 kali, tapi syaratnya satu, dia harus dari keluarga miskin. Hasilnya Mbak, saya bangga, saya dari keluarga tidak mampu. Badan Gizi Nasional bisa begini cepat, di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, ya kan? Mana bisa kasih makan? Mana bisa? Uangnya nggak ada. Uangnya ada, Bung. Ada uangnya. Tapi siapa yang membentuk Badan Gizi Nasional? Siapa yang tanda tangan? Sebelum Oktober 20, yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk. Sehingga kita sudah kerja sebelum Oktober. Dan kita Januari kita sudah gelar. Saya diberitahu bahwa berapa hari ini sudah sampai 770.000 anak. Dan akhir bulan Februari sudah sampai 1 juta. Dan seterusnya. Diharapkan akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Nah, makan bergizi gratis dengan anggaran 10.000 satu anak ya. Tapi bapak-bapaknya ya, pajaknya naik semua ya, mulai NPWP, SPPT ya, STNK itu naik semua. Ya, kalau gitu berarti yang ngasih makan bapaknya dong. Yang ngasih makan gratis itu bapaknya, bukan pemerintah. Wah, dibohongi lagi nih. Tunggu. Mana? Yang ini? Coba kasih. Iya, lepas.